Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, bantu kami di masa Prapaskah ini. Di awal masa Prapaskah ini berkomitmen untuk menjalankan apa yang penting dan perlu bagi kami. Supaya iman kami semakin tumbuh, supaya kami semakin menyerupai Yesus, supaya kami semakin mencintai Yesus dan berjuang untuk kebaikan banyak orang. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih, dalam masa Prapaskah ini 40 hari kita diajak untuk melakukan retret panjang. Ya, 40 hari latihan rohani. Bantu mohon Roh Kudus supaya kita berkomitmen. Saya katakan mohon Roh Kudus karena secara manusiawi tidaklah mudah bagi kita untuk berpuasa, berpantang, dan bermati raga, berdoa terus-menerus, bersedekah, dan seterusnya. Nah, karena itulah maka saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang perlu kita pikirkan dengan baik. Yang penting kita bagaimana memiliki mindset, cara pikir dan cara pandang yang benar. Dalam hal apa? Dalam hal urusan vertikal, kita berdoa kepada Tuhan, ya, vertikal. Kemudian horizontal, kita bersedekah, kita murah hati pada orang lain. Dan di tengah itu adalah kita berpantang, ya. Kita berpantang, kita berpuasa, ya. Jadi bagaimana kita supaya berdoa kepada Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan sesama, bersedekah, dan kita usahakan dengan pengorbanan, dengan berpantang, berpuasa, ya. Nah, kita lihat satu persatu. Dalam relasi kita dengan Tuhan, apakah kita sekedar sudah puas dengan apa yang sudah kita lakukan? Ini juga kita harus tanyakan, kita puaskah dengan apa yang kita lakukan? Ya. Nah, kemudian cukupkah kita berdoa seperti seminggu sekali berdoa? Apakah kita merasa sudah cukup berdoa? Apakah kita sudah cukup beriman? Apakah kita sudah cukup yakin akan doa dan iman kita? Demikian juga dengan sedekah. Apakah sedekah itu bukan hanya memberikan makanan, memberikan sesuatu, tetapi lebih daripada itu, murah hati. Ya, murah hati kita memberikan diri kita sendiri pertama-tama kepada Tuhan. Ya, memberikan diri kita kepada sesama. Dan di dalam usaha berdoa dan bersedekah itu kita bermati raga. Ya. Bermati raga artinya apa? Kita tidak tidak selalu mengiyakan, menyetujui apa yang kita maui dengan nafsu kita. Ya. Jadi dengan kata lain, ketika kita berdoa, kita seringkali malas, kita seringkali enggan, tidak mau. Nah, disitulah kemudian dalam memberikan sesama, memberikan hati kepada sesama, kita juga enggan dan tahu. Nah, disitulah puasanya dalam arti kita memberikan lebih daripada yang kita perlukan. Jadi secara negatif berpuasa berarti mengurangi sesuatu, mengurangi makan, mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang biasa kita lakukan, merokok, dan seterusnya. Nah, kita berikan lebih daripada itu, memberikan seluruh diri kita. Jadi berpuasa secara positif itu memberikan yang baik itu lebih, yang luhur dan mulia itu lebih. Nah, itulah maka di dalam dan di sini kita tahu bahwa ini salib. Salib itu tanda kesulitan, masalah, problem. Maka bagaimana kita tidak hanya tidak memberikan sesuatu, tidak memberikan makanan yang banyak atau melakukan perbuatan-perbuatan yang mengurangi perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya. Jadi itu. Jadi yang positif, semakin banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang benar, yang mulia, yang indah, yang luhur dan seterusnya, semakin banyak melakukan hal tersebut. Saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga dengan latihan rohani ini selama 40 hari kita dilatih untuk menjadi serupa, sepikir, seperasaan dengan Tuhan. Sekali lagi, sepikir, seperasaan dengan Tuhan. Apa yang menjadi Tuhan, kehendak Tuhan juga menjadi kehendakku. Dan disitulah tujuan dari berpuasa, bermati raga, bersedekah, dan berdoa. Menjadi serupa dengan Yesus. Seperti Yesus menjadi serupa dengan Bapa, kehendak Bapa, dengan mengikuti kehendak Bapa, demikian pula dengan kita. Semoga pada masa Prapaskah ini kita dengan menjadi serupa dengan Tuhan, kita menjadi lebih bahagia.
kita menjadi lebih tenang, kita menjadi lebih gembira, kita menjadi lebih sukacita di dalam hidup ini. Kita lebih berdamai dengan diri kita sendiri. Dan itulah tujuan dari masa Prapaskah. Dan itu mengingatkan juga kepada kita akan apa? Akan baptisan. Ya, baptisan itulah yang mengingatkan kita bahwa kita itu dengan baptis itu menjadi anak Allah, menjadi putra Allah, menjadi putri Allah. Kita diberi Roh Kudus ya oleh Tuhan. Kita diberi karunia untuk mendampingi kita dalam perjalanan itu. Dengan melakukan kehendak Bapa, kita menjadi serupa dengan Bapa. Kita menjadi dikuatkan untuk menjalankan kehendak Bapa. Semoga Anda dan saya di masa Prapaskah ini mohon rahmat supaya kita semakin kuat dan tangguh dalam menjalankan kehidupan ini. Berkat Tuhan atas Anda semua dan kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.